mani, maka tidak batal wudunya. Karena mani tidak najis. Kemarin ada orang yang ngomong, wah lu kena najis tuh batal wudu. Mana ada batal wudu kena najis? Mau kena tahi segini juga kagak najis. Kagak batal wudu. Orang wudu mau tidak batal dengan adanya najis. Kalau sholat batal. Jadi kalau punya wudu kena najis ya cuci saja. Makanya punya wudu nih, nyamuk, darah kan, udah cuci aja langsung sholat. Apa-apa. Kotoran burung juga ya, kotoran burung. Ya. Masuk itu dimaafkan itu apanya darahnya tapi najisnya ringan gitu Pak. Nyamuk darahnya Memang nggak batal. Ya kalau itu emang dasar hukumnya tidak batal. Oma jalan. Ya. Bu Arum berak kebelet. Jatuhlah tehnya di jalanan. Oma injak. Aduh. Semua gitu. Jamur sini. Ya nggak batal. Bersihkan saja sampai rasa bau warna hilang. Wudu nggak diulang kan nggak batal. Langsung sholat. Gitu ya. Ustaz, misal nih kita tadinya habis sholat terus keluar ke jalan besar itu nggak pakai sendal, batal nggak air wudhu? Tidak. Enggak. Tidak. Yang jelas-jelas ada najis saja nggak batal. Apalagi di jalan cuma sudah kotor, nggak batal. Cukup dicuci kakinya saja, sholat lagi. Jadi yang Mbak ingat ya, yang kena najis batal itu sholat. Wudu tidak batal. Cuma ya, secara adab lebih enak wudu lagi. Ini mah secara hukum supaya tahu. Artinya apa? Pada saat cuaca sudah mendung, air tidak ada, udah segitu-gitunya, ya cukup cuci saja udah sholat. Tapi kalau air banyak mah emang karena pengen mantep, wudu lagi no problem. Ya. Enggak mandi lagi, wudu lagi. Saya enak wudu lagi deh biar yakin kita bersih. Wasani yang kedua, anaumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Yang kedua yaitu tidur dalam posisi tidak menetap pantatnya pada bumi, lantai. Terangkat. Kalau pantat sudah terangkat, batal wudu. Tapi kalau masih netap, nggak batal. Walaupun gini-gini nggak batal. Kalau berbaring misal kita habis sholat apa kan jam mulai kan masih subuh sih lama. Kita tidur sampai tidur. Tahu kita sebentar sih. Karena terangkat kadang kita. Kalau kita tidurannya masih dengar suara, masih perasaan sama-samar, tidak batal. Tapi kalau kita ngelayap bahasa orang saya, lep hilang, itu udah hilang akal namanya, zawalul akli, udah hilang akal batal. Wudu lagi. Tahu-tahu kok komat, ya udah batal. Berarti tadi udah tidur beneran. Ini perbedaannya menjelaskan tentang tidur yang sambil duduk. Kalau tidurnya bersandar, batal. Karena ada ikhtiar. Ada niat gitu maksudnya. Emang niat mau jejegin batal. Ini mah tidur yang betul-betul lagi ngaji. Ngaji Quran nih, ngaji Iqra di sini. Nunggu giliran. Capek banget tadi. Habis kuli masak. Ayo kan kadang-kadang gitu ya. Bulan puasa mana gua agak ngaji Jumat habis Jumat pas begitu baik. Lah bulan puasa. Ini kemarin gitu baik. Saya kata gini, jangan bangunin lagi. Nikmat katanya. Dia bukan lagi puasa. Padahal saya dengar Pak Ustadz ya, saya dengar ya. Iya, tapi dia agak angkat. Biar kita halil ya. Iya makanya kan. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nenek Nasia kemana? Nenek Nasia. Dia sehat. dipegang nggak mau. Kaki sakit. Mau diantar. Ayo. Satu lagi mana? Ada anaknya datang dari kampung. Oh, iya. Kang absen orang aja. Iya benar. Iya mah nggak bagus. Jadi yang kedua, ya balik aja, yaitu tidur dalam posisi tidak menetap pantatnya pada bumi, misah, sampai nyusruk gitu. Tal. Tapi kalau tidurnya rebahan, ya udah pasti kebablasan itu mah. Tapi sedetik aja kayak Pak Ustaz sebentar. Aku tiduran ya gitu kan. Itu hilang akal. Hilang akal. Masih panjang kalau kita bangun jam 3 gitu. Kalau ini kalau Ya semalam saya bangun jam 2. Kita baca istighfar 1000, salawat 1000, baca Rabbi Shrah li Sadri 113. Terus saya baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar 444. Ya nggak kuat juga ya, emang kebiasaan ya. Ada ngantuk-ngantuk. Baca la ilaha illallah 1000. Kucing berantem. Pas subuh ya selesai. Oh dari 2. Habis itu tidur Pak Ustaz. Enggak. Yang enggak tidur lagi, tidur bablas. Subuhnya lewat. nanti 14. Kalau saya tidur di musola, saya kan tidur musola. Di musola atau di masjid saya tidur, nggak di rumah, nggak betah-betah. Oh. Kalau di musola saya koilulah. Habis zikir Tidur. kan subuh jam 4 Lewat. jam 4.40 lah. Ya, 40 kemarin tuh. Ya jam 4.20 saya tidur. Karena saya yakin kan kalaupun azan saya nggak tahu, saya ada yang bangunin. Tapi kalau di rumah saya nggak berani. Bablasan. Nah, paling istri saya bangunin kan nggak tega. Akhirnya bangunin kita kagak dapat qobliyah subuh, rugi banget dong. Iya, dunia dan seisinya. Ya, karena hidup yang paling nikmat itu adalah diawali dengan qobliyah subuh, diakhiri dengan badiah isya. Mudah-mudahan dalam tidur kita itu menghasilkan ibadah. Kita sholat tahajud biasa kadang-kadang 12. Kalau Jumat saya coba, kalau emak saya kan 100. Mainan. Kalau emak saya 100 rakaat. Kalau habis Jumat, kalau malam Jumat sholatnya kahfi sama alif lam tanzil, ambil sajadah. Bangunnya jam berapa itu Pak Ustadz? Hah? Bangunnya jam berapa? Saya nggak nanya emak saya berapa. Nggak tidur itu Mas. Ya kalau 100 rakaat kan berapa jam tuh? Kita dia kan Enggak lama, orang sholat taraweh aja 20 rakaat itu cuman dari jam 8 kalau cepet sampai jam setengah 9 selesai. Setengah jam memang. Emang setengah jam. Apalagi kalau bacaannya, karena juga hamil sajadah tidak dibaca seluruhnya, 2 ayat selesai, 2 ayat selesai, 2 ayat begitu dipotong. Saya kira di Ya nggak keburu mah. Ya makanya ditanya jam berapa bangunnya. Ya kalau itu bangun jam 1 aja bisa. Bacanya kuliah kulhu. Saya kalau bangun tahajud 12, saya sholat taubat 2 rakaat, sholat witir 11, baru saya jigarin itu yang 1000. Subuh selesai. Kalau saya 8. Apa tuh? Sama 3 12 kan gitu kan kita Rasulullah kan katanya enggak pernah kurang dari segitu. Katanya kalau sholat yang paling sedikit itu dia segitu. Benar Ustaz. Ya paling. Jadi terserah kemampuan. Ini mohon maaf tahadud ini mah cerita juga, bukan lagi mamerin Ya, ibadah kita ya. ngajak Sharing. ngajak berpacu gitu. Iya. Saya malah kadang-kadang sholat sambil duduk. Kalau sunnah kan, kalau sholat sunnah baru duduk boleh. Ya saya sholat baru duduk aja begini. Ini udah baca surah yang pendek-pendek. Sudah tuh. Cuman kadang-kadang kalau sholat baru duduk saya antara ruku sama sujud tuh suka kelupaan. Ya, kelupaan. Ya. Kalau diri kan enak rukunya. Katanya kalau ruku kalau duduk itu kan kalau kita ruku kita kan enggak perlu ini, tapi sujud itu harus berbeda dengan ruku tadi. Ya, kalau sujudnya kita uzur. Ya. Tapi kalau sholatnya enggak uzur sujudnya,
Maka posisi ruku seperti sujud yang waktu sujud uzur. Jadi gini. Mantap mana saya Marikini ya? Marikini agak nonggeng dia ya. Kan jumpa saya. Gini. Kalau sujud uzur emang nggak bisa sujud kalau sujud pala ngeliang. Lagi vertigo barangkali Iya, gitu. kayak vertigo. Maka rukunya segini. Sujudnya lebih rendah. Ya. Tapi kalau sujudnya tidak uzur, maka posisi sujud tadi lagi uzur, terus rukunya segini. Paham ya? Nah, sujudnya biasa. Paling dekat hambanya dengan nanunya dengan Allah kan waktu sujud. Hamba yang paling dekat, Allah paling dekat sama hambanya pada saat sujud. Tapi jangan di sujud sholat wajib doa. Nah. Tapi di sholat, kalau di sholat wajib kita doa, itu kewajiban kita menyembah Allah. Di nyembah Allah aja masih minta dunia. Nggak ada gitu sama Allah. Itu adabnya itu ya. Jadi kita sujud terakhir lama itu di sholat minta apa beda sih itu? Bukan di sholat wajib. Ya kayak tahajud malam-malam kita kan sudah Ya. banyak-banyak gitu. Sholat wajib. Ya. Kalau sholat wajib tidak adab karena sholat wajib itu adalah kewajiban kita menghambakan diri kepada Allah. Di situ aja masih kita templokin dunia. Itu kita nggak adab. Gitu ya. Jadi balik lagi. Kalau sujudnya uzur vertigo, maka ruku cukup segini. Sujud rendahan lagi. Ya. Tapi kalau sujudnya tidak uzur, tidak ada halangan vertigo dan segala macam, maka rukunya segini, seperti sujud yang tadi tidak uzur. Nah, sujudnya sujud biasa. Paham ya? Kalau di kursi kita turun. Kalau misalnya Enggak. Ya kalau kursi Sesuai kemampuan udah ada aja. kan kita mau ke kursi lagi. Kursi aja ngambil. Sesuai kemampuan aja. sujud gitu kalau memang tidak mampu kita tidak perlu sujud. Iya. Ya udah deh. Kursi nih, kursi gini ya. Saya sekarang nengkrek. Ya biar aku orang orang. Oh masih yang orang-orang. Saya pernah lihat kalau Ustaz ada orang pesawat lebaran. Enggak cuma sementara kok. Jadi pas gini ya, ini kan duduk nih. Ya. Iya gitu aja. Itu aja. Iya. Jadi malah ada dengan kepala saja. Sesuai kemampuan. Kalau suami ibu ngusuk lah. Ntar mau bangun lagi nyarinya Susah. Kalau ada usil kursi di Mendingan jangan pakai Nanti kakinya kan sakit kan, makanya itu lagi sakit. Katanya darah kita secara ilmu kesehatan medisnya. Kan darah kita tuh terpacu tuh jantung kita itu kalau kita meninikan ke itu tujuannya. Sekarang kita nggak bisa, jadi jantung kita kan kurang kondusif jadi. Ya Allah kan maha tahu. Jadi kan Allah yang maha tahu. Iya Allah maha tahu. jadi gini. Al-hukmu ya dulu ala ilati. Hukum itu tergantung kepada ilat. Kalau ilatnya memang kita nggak bisa, ya jangan dipaksain. Ya siru wala tu'asiru. Gampangin orang, jangan disusah-susahin. Basiru wala tunafiru. Bahagiakan orang, jangan ditakut-takutin. Gitu ya. Oh gitu. Kampusnya Paris loh. Pariaman sekitar. Pareman sekitarnya. Tuh, jadi tidur dengan berdiri, senderan, ngantuk nih. Atau tidur dengan menghadap ke atas, celentang. Meskipun pantatnya tetap, maka yang demikian itu membatalkan
ulang lagi wudhunya. Kita nyari suasana yang tepat nih. Ya. Yang nyaman bagaimana ya iya batal. Makanya saya kalau bersalah ngidupin kipas, tetek. Tidak. Nggak, kadang saya sering kali itu Pak Ustaz, kan jedanya itu lama, kecuali kita sahur kan, kalau kita puasa kan agak sibuk lah. Tapi kalau cepat bangun kan kita kalau tidur lagi nanti balasan apa sholatnya kan kita sambil zikir gitu kan. Tahu-tahu Ketiduran. kemana rasanya sebentar itu kan, berarti udah batal. Saya sering tapi ngambil lagi ya. Iya, Ustaz tadi zikir tadi Bisa zikir. itu. Itu sunnah dibaca. Ada 3 ya. Ya, Ada 3 yang anjuran dibaca dari azan subuh setelah sholat qobliyah subuh sampai datang waktu qomat subuh. Satu. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu istighfar Nabi Yunus pada saat dia ada di dalam perut ikan nun. Dia baca 40 hari dikeluarkan dari perut ikan nun. Makanya kalau hidupnya aja pusing, aja pusat, aja bingung, aja gelap, baca itu banyakin. Kalau malam ya. Itu. Yang kedua, kalau pengen Allah lancarkan urusannya, Allah berikan rezeki bukan cuma uang ya. ya razak. Yang sehat, yang apa segala macam. Baca Subhanallah bihamdi subhanallahazim astagfirullah 100. Terus kalau pengen dimudahkan urusan, diringankan beban hidup, la ilaha illallah al malikul hakul mubin 100. Ada 3 tuh amalan Nabi subuh. Habis azan subuh. Setelah azan subuh, kita sholat qobliyah dong. Habis sholat qobliyah subuh, terserah pilih yang mana. Agak bingung. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pengen rezeki melimpah. Bukan uang. Kesehatan, bini sehat, anak sehat, apa bisa percaya. Suami sehat, suami tenang, suami anteng, pulang matanya teduh, sayang sama kita, itu rezeki. Baca Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Terus supaya urusan luas, la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Kalau saya tuh saya deretin. Istighfar, sholawat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, tapi tidak ada ya hayyu ya qayyumnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah wa bihamdi subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Baru saya pakai Rabbi syrahli 113. Kayak gimana misalnya ada yang bagi air zam-zam, udah saya bacain air zam-zam itu Rabbi syrahli 113. Bacain gini, ini megang tasbih, ini megang air gini. Udah baca, kita tiup, habis kita tiup kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan wasi'an katsira yasira. Kalau saya samain yasiran katsira. Wa nas'aluka rizqan wasi'an yasiran katsira wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar. 3 kali baca baru minum gak. Tapi kalau minum air zam-zam, sunahnya adalah berdiri madhab kiblat. Karena air zam-zam itu air yang tidak ada ion negatif, yang ada ion positif, langsung ke ginjal, bersih ginjal. Udah, kita baca itu, insya Allah. Ya mudah-mudahan walaupun tidak hari ini kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, diberikan kebahagiaan pada saat kita akhir hayat. Itulah yang sering kita harap-harapin, minta mati husnul khotimah.
Wasalisu, dan yang ketiga zawalul akli, hilang akal. Ail golabatu alaihi bisakarin au marodin au jununin au igmamin au ghairi dzalik. Hilang akalnya yang disebabkan karena mabuk. Batal wudu. Karena sakit. Pingsan apa segala macam, ngelayang apa, vertigo segala macam. Langka, sakit. Gila. Sakit ayan. Ada orang ayan kan? Langka. Kalau punya wudu batal dia. Dan lain sebagainya. Warabi'u al-masur rajulil mar'atu al-ajnabiyata ghairi mahramin walau maitatan. Yang keempat, menyentuhnya orang laki-laki kepada orang perempuan lain yang bukan mahram. Bukan muhrim ya, mahram. Kalau muhrim orang yang sedang pakaian ihram. Kalau mahram orang yang tidak halal dinikah. Walaupun sudah jadi mayit. Makanya suami sayang banget sama laki, jangan mandiin. Kami geng bini Laki sayang banget sama bini. Tadi saya laki bini ya? salah. Kan? Ini efek ngantuk nih. Laki sayang banget sama bini. Ikut mandiin jangan. Kalau pakai sarung tangan boleh. Bini sayang banget sama laki, jangan mandiin kecuali pakai sarung tangan. Tapi lihat auratnya boleh. Hah? Lihat aurat. Ya dipegang aja boleh, boleh dilihat. Ya lo orang mati lagi lihat gituan aja kan dia. Akhirnya ceng-cenggeng. Bukan ya, kadang-kadang kan diangkat yang benar. Pakai sarung tangan kan karena dicinta, kasih sayang, dimandiin, pegang buah dadanya gitu. Pakai sarung tangan apa? Kalau pakai sarung tangan nggak apa-apa. Nah, itu saya tanya, kan kita ini ilmu Pak Ustaz. Ya, pakai sarung tangan. Ya. Kan saya bilang. Sampai ketek kayak gitu. Ya kali gini mainnya. Jadi usil aku kata Mama Elo. Enggak, Pak Ustaz bilangnya tadi saya maksudnya kalau dado. Ya kalau lagi Mama Elo tawa. Biar nggak ngantuk. Iya. Jadi makanya kenapa orang wadon dimandiin sama orang wadon, orang lanang dimandiin sama orang lanang, itu yang menghindari itu. Jadi kemarin Kalau nyebokin ya anak perempuan kita atau mantu perempuan. Nah, kalau mantu perempuannya harus semenggah, kalau mantu harus semenggah bang, gue budak. nanti mengenai apa nih terangkan juga Pak Ustaz, misalnya yang mahram kita ini. Saya kena rambut juga kemarin tuh ada ipar saya meninggal laki-laki, adik suami. Jadi dulu itu saya dekat juga sama dia. Kan saya buka kan ada doa baca itu. Jadi saya pegang ininya Tuhan. Saya lupa. Kan oh saya masih ada wudhu ini kan dulu susah juga dulu saya sholat kan. Kan berarti kan batal wudhu saya tuh walaupun udah jadi mayat gitu. Saya udah sholat. Saya ingat saya udah sholat tapi pegang-pegang teman dulu yang pegang ini. Habis itu saya ingat baru saya ulang sholatnya. Jadi nanti kan rancu juga kita terangkan juga kapan-kapan siapa-siapa yang boleh kita ini ada kayak anak perempuan kita, misalnya saya punya kakak perempuan, anaknya laki, itu batal untuk saya itu. Kakak saya perempuan punya anak laki. Kalau kita sama keponakan nggak batal. Tapi ada yang bilang itu kalau Ini udah diaji, emang Mama Elo kemarin orang ngaji. Udah diaji. Ya. belum saya nggak ada dengar itu. Iya kan orang ngaji kemarin. Makanya omong Oh iya saya bilang Ya udah ngaji balik. Udah ngaji. Jogja. Angin nyoknya, makanya bilang mana ini orang nyoknya. Kalau kita sama keponakan nggak batal. Walaupun keponakan kita, adik kita laki-laki. Kalau mama kan laki-laki ya. Ya. Nah, nggak batal kalau ponakan. Kalau sama laki-laki batal, tapi kalau anak kakak kita perempuan kan bapaknya udah lain itu batal katanya gitu. Kalau batal itu sepupu sama sepupu. Ini contohnya saya sama Bu Iyang adik kakak. Ya, anak sama anak. Saya kakaknya Bu Iyang karena saya tuaan. Ya. Saya udah ompong Bu Iyang belum ompong. Contoh aja ya. Iya, iya.
anak Bu Iyang sama saya, nggak batal. Anak saya Sama dia. sama Bu Iyang Nggak batal. ponakan. Tapi kalau anak Bu Iyang, ini contohnya saya lagi jadi adek kakak nih, sama anak saya boleh nikah. Karena anak Bu Iyang kalau dia punya jodoh, Ya, suaminya Bu Iyang udah nggak ada, ya. maka yang ngewaliin kudu suaminya Bu Iyang. Kalau suaminya nggak ada, saudara suaminya, Ya. Pak Wahid nih. Ya. Contoh Pak Wahid nggak ada, Ya. maka Adeknya. adik Pak Wahid atau kakak Pak Wahid atau keponakan Pak Wahid dari adik laki-laki atau adik kakak laki-lakinya, Ya, perempuan nggak boleh, anaknya. ya? Anak perempuan nggak boleh itu. Ya. Kalau Bu Iyang lanang, pada saat saya nggak ada, maka Bu Iyang boleh Nikahin anak. mewali anak saya. Ya. Nah, anak Bu Iyang sama anak saya kan sepupuan, Ya. boleh nikah. Ya. Kalau boleh nikah berarti dia batal wudu. Nah, orang Medan dibilang Pariban itu anakku yang Ya, kalau orang Medan Pariban, kalau orang Padang pulang ke Bako. Nah, kalau kita ya apa tahu udah tahu. Jadi ada yang bilang batal kemarin ini nggak boleh ini itu, Oma itu kan batal sih ini padahal kata katanya di setelah bapak itu enggak, kalau keluarga dari ayah. Kalau saya tahunya 10.000. Tangan pendek 10.000, tangan panjang maling. Ya. Saya haram, yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi, dikawin karena masih ada tali nasab atau tali susuan. Kemarin yang persusuan udah saya tahu ke saya. Persusuan ke atas, ini Oma juga ngaji juga nih. Banyak ketinggalan ini, gara-gara pulang kampung, gara-gara rekreasi. Oma Ya, punya anak laki. Andi, Rohman, Rohim, Mustaqim. Udah Andi buang dah, Ya. kurang agama. Nah, Rahman, Rohman, Rohim, Ahmad. Mustaqim. Laki. 3 Ya, ya. Bu Iyang anaknya perempuan. Dina, Dini. Ya. Si Dina nyusu sama Elo. Ya. Nyusunya bareng si Rohim, bukan bareng si Rohman. Ya. Maka anak Bu Iyang dari Rohim ke bawah Ya. tidak batal wudhu, tidak boleh menikah karena sepersusuan. Ya. Tapi dari Rohim ke Rohman Ya. batal wudhu Karena ada sesusuan. karena kasusuan. Ya. Ya. Makanya Mama Elo anaknya Rahman, Rahim, Mustaqim. Kalau suruh madang gampang. Fatihah madang. Makan. Ya ada Rahman, Rahim, Mustaqim kan Al-Fatihah, Fatihah. Fatihah madang. Tiga-tiganya datang. Ya. Yang kelima nih, yang batalkan wudhu. Dari perkara akhir yang membatalkan wudhu yaitu menyentuh farji atau kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Di alas kain enggak apa-apa. Makanya kalau nyebokin mayit batal wudhu kita kalau kita punya wudhu. Kan ada kain-kain yang kecil-kecil dulu. Ya, iya, ini kan yang di luar yang belum ada penghalang. Kecuali ada penghalang. Enggak batal. Batal. Tapi kalau dengan ini bocah orang siapa-siapa nih. Kencing bocah kecil nih. Kita cebokin pakai ginian boleh. Nggak batal wudhu kita. Yang batal pakai telapak tangan. Yang dicebol juga enggak nyaman dia pakai tangan gini kan. Apa ini? Mau dicebol enggak enak. Nggak bersih ya. Pakai kaki gitu kan jijik ya kan enak kalau adek pakai kaki. Enak lebih. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan, kecil ataupun besar. Jadi biarpun bocah kecil, biarpun bayi, kalau kita cebokin dengan telapak tangan maka batal wudhu. Sarung tangan ceboknya.
mati masih hidup ataupun sudah mati. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sama ipar kalau sama ipar kita batal dengan kalau kan boleh kalau salah. Kalau bini kita meninggal kita kan boleh nikah sama dia. Iya, boleh Turun nikah. ranjang. Turun ranjang, naik ranjang. Kalau naik ranjang tidur.